Indonesia, sebuah negara yang penuh cerita. Negara yang berlimpah akan warisan leluhurnya, dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan keunikan alamnya. Berada di garis khatulistiwa dengan garis pantai terpanjang, Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar dengan hutan terluas ketiga di dunia. Pemilik lebih dari 17.000 pulau dengan keindahan dan keunikan setiap tempatnya. Indonesia menjadi rumah bagi lebih dari 28.000 jenis flora dan 300.000 satwa liar. Indonesia, kampung halaman bagi ratusan suku bangsa. Sebuah pesona yang mengagumkan bagi penduduknya. Surga bagi warisan dunia yang disucikan adat dengan kearifan lokalnya. Keseimbangan pada kehidupan, konsep yang mendukung pariwisata berkelanjutan dapat diwujudkan secara lebih holistik. Hubungan manusia yang seimbang dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan alam lingkungan menjadi landasan terselenggaranya pariwisata di Indonesia. Indonesia, negara yang mendorong pariwisata sebagai alat pembangunan berkelanjutan. Memastikan penerapan World Tourism Code of Ethics, negara tercinta telah membentuk kelompok kerja percepatan pembangunan pariwisata berkelanjutan yang melahirkan National Tourism Ethics Committee. Pariwisata berkelanjutan bukan hanya membahas mengenai perencanaan semata, namun mengenai sinergi. Bagaimana sinergi dari warga asli dan alam setempat sehingga dapat menciptakan sebuah kultur yang selaras dengan usaha juga mimpi yang akan atau sedang dibangun. Sinergi dan keseimbangan antara manajemen destinasi, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan empat pilar yang menyokong pariwisata berkelanjutan untuk penerus bangsa kita. Sababai suatu karya Tuhan yang ada di Indonesia, yang dimana dikasih kekayaan alam yang sangat indah. Tapi sebagai manusia harus memaksimumkan karya Tuhan. Jangan dibiarkan terlantar dan tidak menghasilkan. Sababai adalah produk wine, anggur Bali, dari petani Bali, yang selama ini sangat terbelakang dengan adanya anggur yang baru dan bagus, menjadi wine yang diminati semua orang internasional maupun domestik, mendapatkan award di 25 award di beberapa negara. Jadi itu kebanggaan daripada perusahaan Sababai sendiri, di mana Indonesia mempunyai winery yang bisa diterima di dalam dunia wine. Penglipuran artinya pengeling pura atau mengingat tempat suci yang ada di tanah leluhur, yaitu di Desa Adat Bayung Gede, Kintamani. Tentu ini diawali dari hati yang bersih, pikiran yang bersih, jiwa yang bersih, dan ini tentu akan berkembang lingkungan lebih bersih, alam kita menjadi bersih,
Ya memang penglipuran ini bisa dibuktikan kebersihannya karena kami kelola dengan sistem. Nah, kebersihan wajib dijaga sehingga kami mampu meraih penobatan dari media sosial disebut sebagai salah satu desa terbersih di dunia. Investasi manusia dan alam itu harus dijaga kelestariannya. Karena tanpa menjaga itu kami yakin bahwa pariwisata yang berkelanjutan tidak bisa akan dijaga dan tidak bisa juga akan berjalan sebagai mestinya. Empat pilar yang sudah ditetapkan, 4 pilar untuk sustainable tourism. Yang pertama yang sustainability management, kemudian socio-ekonomi, kemudian juga culture dan environment. Jadi keempat pilar ini kurang lebih ada di visi misi. Visi misi Dusun Bambu itu adalah menjadi ekowisata keluarga terkemuka dengan menjadi jalan berkat bagi karyawan, memberikan produk terbaik untuk customer dan memberi manfaat positif bagi masyarakat. Jadi memang dari awal Dusun Bambu didirikan ini harus bisa jadi bless gitu untuk karyawannya dan untuk masyarakat sekitar, dan juga pasti harus memberikan produk dan jasa sebetulnya terbaik untuk customer dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Nah, dari awal saja ini dari visi misi ini sebetulnya tinggal membuat turunannya apa yang akhirnya kita rasakan di Dusun Bambu bahwa ini adalah langkah-langkah kita untuk bisa sustain. Pertama, ekologi. Dusun Bambu berkomitmen untuk mendukung pelestarian lingkungan dan konservasi tanaman bambu. Nah, sekarang di Dusun Bambu itu kita sudah memiliki kurang lebih 40 varietas bambu. Jadi di dunia itu kan kurang lebih ada 1.250 varietas bambu yang ada di dunia, ya bambu. Kemudian di Indonesia sendiri kurang lebih hampir 170 varietas bambu. Nah, di Dusun Bambu kita sudah ada 40 dan ini kami masih lakukan lagi, berharap kita masih bisa menanam varietas-varietas lainnya supaya juga rencana besar kita sebetulnya, rencana besar Dusun Bambu juga kita ini ingin menjadi konservasi bambu terbesar di Indonesia. Bukan gitu. Kalau bisa sih kita mau target kita itu paling tidak 100 varietas bambu bisa kita tanam di Dusun Bambu. Komitmen Dusun Bambu untuk merubah sikap dan perilaku masyarakat dalam bentuk pendewasaan melalui proses latihan maupun pembelajaran. Selain juga edukasi untuk masyarakat tentunya dari karyawan-karyawan yang ada di Dusun Bambu, pengrajinnya, pelaku usaha, UMKM, juga kita mengedukasi pengunjungnya. Kita punya paket-paket edukasi yang memang kita buat dan kita jual untuk pengunjung. Dan ini juga kita menggunakan tenaga-tenaga lokal untuk trainernya, untuk pengrajinnya gitu ya. Jadi semua masyarakat terlibat di kegiatan edukasi ini. Artinya di Dusun Bambu itu kita ada, selain pasti karyawan-karyawannya, kurang lebih kita ada 400 karyawan di Dusun Bambu, dan mungkin hampir sama dengan Bu Heni tadi, hampir 90% mungkin penduduk lokal di sekitar ya. Dan juga kita ada satu tempat yang namanya Pasar Katulistiwa, yang di situ isinya tenan-tenan semua. Artinya kita mau yang pedagang makanan maksudnya, pengrajin, apapun lah, saking banyaknya gitu. Jadi boleh berjualan di tempat kita, dan sistemnya di Dusun Bambu itu profit sharing. Jadi mereka nggak perlu sewa tempat. Yang kita harapkan pada saat kamu pulang dari Dusun Bambu itu harus ada rasa yang positif, ya. Rasa yang positif itu bagaimana? Ya baik dengan melihat lingkungan sekitar di Dusun Bambu, dengan melihat pelayanan yang ada di Dusun Bambu, kemudian juga dengan merasakan makanan, minuman, kulinernya yang ada di Dusun Bambu. Pokoknya apapun harus positif. Okay, let's talk about the Lodge Maribaya started now. I started from scratch. Ini awalnya The Lodge di Cibodas, Lembang.
di Jawa Barat ya, berupa lahan pertanian yang bersebangan dengan hutan lindung. Karena lahannya bekas pertanian, cukup tandus, jadi saya mulai menanam pohon. Satu persatu saya tanam pohon, hopefully future-nya menjadi rimbun, dan sekarang sudah lebih dari 10.000 pohon yang sudah saya tanam di Deloach dan juga di lingkungan sekitar kawasan Cibodas. Deloach itu memiliki arti akomodasi di dalam hutan, tempat menginap di dalam hutan. Deloach itu banyak berkontribusi luar biasa bagi masyarakat setempat. Saya lihat itu di kampung Cibodas itu pendidikan masyarakatnya tidak terlalu tinggi ya, bahkan kebanyakan hanya tamat SMP, maksimum SD, SMP, SMA. Jadi kalau misalkan seandainya saya buka Deloach dengan kapasitas besar, saya bisa menampung warga untuk bekerja di kami. Meskipun pendidikannya tinggi, tetapi mereka is amazing. The way the people over there is just amazing. Kapasitasnya yang bisa kita bina, bisa kita ngobrol dan sebagainya. Jadi akhirnya kita memutuskan membuat Deloach itu menjadi lebih baik ya, wisata lokal tetap, namun dengan pelayanan yang maksimal. Hal itu menjadi poin penting bagi kami untuk menjadikan wisata kawasan bernasional. Jadi merubah bagaimana masyarakat itu melihat suatu wisata menjadi income yang cukup baik bagi masyarakat setempat. Tentu juga ada mendapatkan beberapa penghargaan dari pemerintah maupun dari swasta. Kami juga memberikan kursus bahasa Inggris gratis, memberikan pelajaran angklung gratis ke masyarakat, pencaksilat. Dari diri saya, sustainability tourism itu adalah bukan hanya perencanaan, bukan juga hanya tentang pengetahuan, tapi tentang bersinergi dengan natif dan natur sehingga menjadikan sebuah culture yang selaras. Dengan usaha juga mimpi yang akan atau sedang kita bangun bersama.